Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Kita berjumpa kembali melalui Renungan Harian edisi Sabtu 22 Agustus 2020. Bacaan kita hari ini Matius 16 ayat 5 sampai 12. Sebelumnya mari kita berdoa. Sungguh kami selalu merasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itu pagi ini kami akan membaca dan merenungkannya. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami dengan Roh Kudus. Tuhan bersabdalah, di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 16 ayat 5 sampai 12 tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Kita merenungkan firman Tuhan. Ragi. Jemaat Tuhan kekasih, pada umumnya ragi berfungsi sebagai pengembang adonan dalam membuat kue atau roti. Ragi juga membantu terbentuknya aroma dan rasa selama proses fermentasi, pembuatan roti dan kue. Pada kalangan orang-orang Yahudi, kata ragi menyimbolkan sesuatu yang jahat, korup, dan merusak. Ragi orang Farisi adalah formalitas agama dan kemunafikan yang dibungkus dalam kesalehan. Sedangkan ragi bagi orang Saduki yaitu skeptisisme, rasionalisme, dan anti kebangkitan orang mati. Sebagaimana ragi berfungsi untuk meresap, membaur, dan menguasai adonan agar dapat berkembang, demikian halnya dengan sikap dan tindakan kaum Farisi dan Saduki di dalam mengajar. Sikap hidup mereka dapat membahayakan perkembangan umat milik Tuhan di dalam menerima pengajaran Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ajaran mereka ibarat virus mematikan. Virus ini secara perlahan mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang menjadi fanatik serta fanatisme yang berlebihan. Mereka cenderung mendorong orang bersikap manipulatif yang pada akhirnya menolak ajaran Kristus. Mereka dapat mengajak banyak orang untuk menolak, mempercayai, dan melakukan apa yang sudah diperintahkan Allah melalui
para nabinya, serta berlaku tidak taat dan tidak setia kepada kehendak dan rencana Allah atas hidup umatnya. Saudara-saudara, melalui bacaan kita hari ini, kita diingatkan untuk ibarat menjadi ragi yang harus mengembangkan adonan dengan baik. Artinya, kita diajak untuk menyatukan diri dengan persekutuan, memberi pengaruh kepada persekutuan secara baik atau positif, mengembangkan pelayanan gereja ke arah yang benar. Jangan sampai kehadiran kita menjadi batu sandungan bagi orang lain dalam persekutuan. Tuhan menuntun kita, membimbing kita dalam melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Kehadiran kami bagi orang lain sungguh mempunyai dampak. Tapi biarlah kehadiran kami akan sungguh-sungguh membawa dampak secara positif bagi kehidupan orang lain melalui persekutuan kami. Roh Kudus menuntun menolong kami untuk menghayati dan melakukan firman-Mu. Biarlah hidup kami seperti ragi yang akan membawa dampak positif dalam kehidupan persekutuan. Bapa Surgawi, berkatilah setiap kami yang senantiasa rindu mendengar suara Tuhan. Berkati kami yang boleh menikmati firman-Mu pada hari ini. Kami terus berdoa untuk persekutuan kami, jemaat Tuhan di Jemaat Rama. Teruslah menuntun, membimbing, dan memberkati umat-Mu Tuhan, agar umat-Mu tetap setia, taat, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan terus memberkati agar kami terus bertumbuh dalam iman. Ya Tuhan, berkati juga pelayanan-pelayanan di tengah-tengah Jemaat Rama saat ini. Dalam segala kondisi yang penuh dengan keterbatasan, kami terus berupaya untuk melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati segenap kami yang senantiasa terlibat dalam pelayanan dan segenap umat-Mu untuk terus memberikan topangan dan dukungan. Pelayanan-pelayanan rutin yang boleh berlangsung di jemaat. Demikian ya Tuhan, bagi pembangunan yang sedang berlangsung, Tuhan juga terus memberkati. Pada waktunya, pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu akan selesai dengan baik. Memberkati tim kerja, memberkati majelis gereja dan seluruh warga jemaat, agar bahu-membahu sehingga pembangunan ini boleh selesai. Kami percaya Tuhan pun akan membukakan pintu-pintu berkat dari siapapun yang boleh terbeban untuk menopang pembangunan gedung sekolah minggu dan ruang serbaguna Jemaat Rama. Ya Bapa Surgawi, berkati pekerjaan warga jemaat, apa yang mereka tekuni dan yang berkenan di mata Tuhan. Baik yang sudah bekerja di kantor maupun yang masih harus bekerja dari rumah. Tuhan, tolong mereka. Bahkan yang masih berjuang mencari pekerjaan, kami doakan Tuhan juga terus menuntun dan memberkati. Jawab doa dan harapan umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang boleh senantiasa menyatakan rasa syukur, terima kasih untuk setiap kasih kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Sempurnakan syukur dan sukacita umat-Mu. Kami juga terus mendoakan jemaat yang
masih dalam pergumulan sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Lawat mereka Tuhan, jamah dan pulihkan mereka. Secara khusus saat ini kekasih kami Ibu Suwito, juga Michael Osiranda Panggalo, cucu dari Ibu Panggalo, yang masih dirawat di rumah sakit. Untuk saudara-saudara kami yang dalam pemulihan, Tuhan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Engkaulah kekuatan, pengharapan bagi segenap umat-Mu. Ya Bapa Surgawi, demikian juga keluarga yang berduka, Tuhan menguatkan dan menghiburkan. Secara khusus kekasih kami Ibu Suwito bersama anak cucu atas meninggalnya almarhum Bapak Suwito. Juga keluarga Ibu Emi Piterurup yang berduka atas meninggalnya anak kekasih Bobby atau Papa Eke. Kuatkan, hiburkan mereka. Bahkan bagi jemaat yang mungkin juga dalam duka cita, dalam pergumulan sakit, namun belum atau tidak sempat kami ketahui satu persatu, kami mohon Tuhan tolong mereka, topang mereka juga. Ya Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan terus memampukan dan memberkati. Biarlah upaya untuk membasmi virus corona pada waktunya sungguh-sungguh berhasil. Seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini, juga di akhir pekan ini, kami bawa dalam tuntunan kasih penyertaan Tuhan. Pelihara dan berkati kami senantiasa. Ya Tuhan, ini doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami selalu berdoa di dalam pengasihan dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita semua.